Dia curhat ke Rasulullah, aku ingin menyampaikan yang sebenarnya Rasulullah. 10 tahun aku menikah dengan Zainab nih, melawan aja kerjanya sama aku. Tak tahan aku lagi Rasulullah, aku harus menceraikannya. Maka kata Rasulullah waktu itu, tahanlah dulu Zaid, takutlah engkau kepada Allah, pertahankan rumah tanggamu. Setelah Rasulullah mengatakan itu, turun Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Allah mengabarkan kepadamu bahwa Zainab setelah habis masa iddahnya akan menjadi istrimu. Itu stres Rasulullah, Pak. Inilah yang membuat Rasulullah guncang, satu-satunya pernikahan yang membuat jiwa Rasulullah guncang. Terus dia membujuk Zaid, jangan ceraikan ya Zaid ya, pertahankan Zaid, jangan. Yang dipikirkan Rasulullah apa, Bu? Apa nanti kata orang? Nah, jadi kalau masalah Rasulullah sama Ummul Mukminin Aisyah, itu tidak ada masalah sama orang Quraisy, Pak. Tapi begitu sama Zainab baru goncang jiwa Rasulullah. Apa nanti kata orang? Pasti orang mengatakan macam tidak ada ya perempuan lain lagi, istri anak angkat dimbatnya juga. Itu yang dipikirkan Rasulullah itu, Bu. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW karya Dr. Nizar Abbasah. Kita sampai ke istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsh. Istri Rasulullah Zainab binti Jahsh ini sebelumnya, Bu, Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, orang Ethiopia, Pak. Jadi dia ini ibunya dibegal waktu itu. Jadi waktu dia kecil ibunya dibegal, kemudian dianya dijual ke Mekah. Nah, alhamdulillahnya takdir Allah itu mengantarkan dia dipungut oleh Ummul Mukminin Khadijah. Jadi dibeli Ummul Mukminin Khadijah, Pak. Jadi sewaktu Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, nah Zaid ini tetap bersama Rasulullah dan Rasulullah sangat menyayanginya. Saking sayangnya Rasulullah, Pak, setelah dapat kabar oleh keluarga Zaid bahwa Zaid itu berada di Mekah, datanglah paman Zaid dengan ayah kandungnya ke Mekah, tanya. Tidak tahu dia anaknya udah bujang nih, Pak, udah 15 tahun umurnya. Ditunjukkan orang lah ke rumah itu. Begitu sampai di rumah Rasulullah, ditanya Rasulullah, kalian ini siapa? Oh, aku ayah Zaid, ini pamannya, kami dari Habasyah. Jadi dapat kabar anak kami berada dengan orang paling amanah di Mekah, yaitu engkau Muhammad. Jadi maksud kedatangan kami ini, kami ingin mengambil Zaid kembali. Nah, di situ nampak sedih Rasulullah, Pak, karena dia udah terlanjur cinta kepada Zaid. Maka kata Rasulullah, bagaimana kalau aku kasih dua pilihan? Pilihannya cuman, kata keluarga Zaid ini, ditebus dengan harga mahal atau dibebaskan cuma-cuma. Kata Rasulullah, ada satu pilihan lagi, biarkan Zaid yang memilih. Nah, kalau memang Zaid ikut kalian silahkan, kalau Zaid ingin tinggal denganku pun kalian harus lapang dada. Ini keputusan yang bagus Muhammad, kami mau. Nah, pas Zaid pulang, Pak, ditanyalah sama Zaid, Zaid, ini ayahmu dan ini pamanmu. Wah, menangislah Zaid, jumpa kembali ayahnya setelah lama tidak berjumpa. Setelah itu kata Rasulullah, ayah dan pamanmu ini datang Zaid, ingin menjemputmu. Kalau kau mau pergi dengan mereka silahkan, kalau kau mau tinggal dengan aku pun silahkan. Kata Zaid, engkau melebihi ayah dan pamanku ya Rasulullah. Kalahlah ayah dan pamanku. Masa kau tidak berpikir Zaid, mau kau jadi budak di sini daripada kau ikut kami dan kau tidak budak? Maka terlepaslah dari mulut Rasulullah, Zaid ini adalah anak kandungku bagiku.
Diumumkan oleh Rasulullah, ini Zaid anakku dan dia termasuk ahli warisku. Disitulah Allah menegur Rasulullah, Pak. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Nah, jadi kena tegur juga Rasulullah. Jadi tetaplah dulunya Zaid bin Muhammad, akhirnya jadilah Zaid bin Harisah, dikembalikan lagi nama ayahnya itu. Saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid, adalah sepupu Rasulullah namanya Zainab binti Jas, perempuan cantik, bangsawan, terkenal kebaikannya selama dia berislam, orangnya rajin sedekah, rajin ibadah. Maka kata Rasulullah kepada Zainab, Zainab, menikahlah engkau dengan Zaid. Begitu mendengar tutur kata Rasulullah menyuruh menikah dengan Zaid, Pak, maka Zainab pun berontak, Bu. Nah, jadi jangan dibilang mau langsung aja, Pak. Enggak. Marah Zainab waktu itu. Enggak bisa ya Rasulullah. Zaid bukan level aku. Karena dia perempuan bangsawan nih, Pak. Sepupu Rasulullah lagi, Bu. Apakah Rasulullah marah ketika Zainab berkata begitu? Tidak, gitu. Jadi memang betul kata Rasulullah itu, menikahlah dengan yang sekufu, sama-sama rasa, Bu, sama-sama terasa dia. Kalau bahasa Spanyolnya Amiral Ameria Variesta, saya pun tidak tahu arti itu, nyebutnya pandai. Supaya nampak, wah hebat ustadznya, padahal tidak ada. Jadi Pak, ternyata ini berlaku. Kalau memang tidak mau, harusnya tidak mau. Cuman ini ada pelajaran dari Allah nampaknya, Pak. Jadi Rasulullah, kita tahu, Bu, kata Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Rasulullah itu berdasarkan hawa nafsunya. Berarti ini ada hikmah di balik ini, Pak. Padahal Rasulullah tahu, Bu, ini tidak sebanding. Walau bagaimanapun Zaid adalah mantan budak dan orang kulit hitam, sementara Zainab suku yang terhormat dan dia bangsawan. Memang kaya dia, Bu, dia pengusaha. Aku tidak mau ya Rasulullah, aku tidak mau dengan Zaid. Nah, jadi itulah, Bu, kenapa kadang rumah tangga itu hancur jadinya, karena kadang perempuan ini dia tidak mau menolak perjodohan, padahal dalam Islam dibolehkan menolaknya, Pak. Dalilnya, ada seorang perempuan mengadu ke Rasulullah, bapakku menyuruhku menikah dengan calon yang dipilihkannya ya Rasulullah. Bolehkah aku menolaknya? Kata Rasulullah, boleh, nanti aku nasihati ayahmu. Dinasihati Rasulullah ayahnya, Pak. Bapak tidak boleh memaksakan jodoh untuk anak bapak, karena dia yang akan menjalaninya. Baiklah Rasulullah, aku ikut apa kata engkau, kata bapak perempuan ini. Barulah perempuan ini mengatakan, aku akan tetap memilih seperti yang dipilihkan oleh ayahku ya Rasulullah. Aku hanya ingin ini jadi pembelajaran bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan jodoh untuk anaknya. Jadi tetap memang dipilihnya, Pak, tetap menurut dia. Tapi ini menjadi dalil bahwa perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Makanya banyak tuh, Bu, ada laki-laki mapan kaya raya, kemudian ibu nih anaknya cantik, Bu, memang tidak imbang lah sama laki-laki ini, Pak. Tapi karena dia takut menolak, menikahlah dia. Pas di pelaminan tuh, Bu, ya, yang perempuan tuh ngadapnya ke sana, Pak, yang laki-laki ke depan. Itu jadinya, Pak. Dan efeknya apa, Bu? Saat ini suaminya sudah meninggal. Pertanyaan dia sama saya, padahal anak udah kuliah semua, bagaimana saya cara meminta ampun kepada Allah, Ustaz? Karena saya durhaka sama suami saya. Itulah akibatnya, karena tidak suka, Pak. Karena tidak suka, akhirnya dia pelawan ke suaminya. Maka saya bilang, mohonkan ampun untuk suami Ibu. Jadi udah sampai bertahun-tahun macam ini tetap tidak terasa, Bu? Enggak lah Ustaz, ya kita tidak ada perasaan sama dia dari awal. Wah, itulah, Pak. Jadi kalau agak-agak cuek ibu sama bapak, agak pelawan, bapak ingatlah hadis ini. Bisa jadi ibu terpaksa dulu menikah sama bapak. Mana tahu, Pak, karena kita tidak tahu nih. Mungkin bapak terenung sekarang, pantas istri aku pelawan sama aku ya. Bisa jadi memang tidak cinta dia dulu sama bapak. Cuman waktu itu bapak udah mapan, kaya raya,
Dia cirinya Pak berbeda pas jalan tuh Pak, kok macam majikan sama pembantu ya. Perempuannya cantik gitu Pak ya, suaminya biasa aja. Nah ternyata itu terjadi. Begitu Zainab menentang, Allah turunkanlah surat Al-Ahzab ayat 36. Ini maksud saya itu jadi pembelajaran nih Pak. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan, menetapkan, maka dia memilih ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Begitu ayat ini dibacakan Rasulullah kepada Zainab, aku tidak akan mengecewakan Allah dan Rasulnya. Itu pula kelebihan sahabiah di masa Rasulullah Bu. Begitu ada ayatnya, mereka langsung ikut, langsung taat. Kita sekarang ini memang ada kita memakai ayat ini, tapi yang menguntung-untungkan kita aja Pak. Kalau laki-laki biasanya tuh masalah warisan, pakai cara Islam. Kan ini karena menguntungkan dia Pak. Kalau tidak menguntungkan dia, ayat itu tidak gitu sebetulnya maksudnya. Itu gitulah Pak. Tapi sahabat padahal tidak sesuai Bu dengan sahabiah, dengan Zainab ini tidak sesuai. Tapi karena itu ayat, maka mereka sami'na wa ata'na. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Menikah tanpa rasa cinta, tidak ada rasa, jangan rasa sayang, rasa iba, tidak ada Pak. Efeknya apa Bu? 10 tahun Zaid menikah dengan Zainab. Zainab merasa majikan, Zaid merasa pembantu jadinya Pak. Kenapa? Zaid memikirkan ini sepupu Rasulullah, keluarga Rasulullah harus dijunjung tinggi. Itu yang membuat dia tidak mau memarahi Zainab. Makin marah Zainab sama dia, makin rendah hatinya, makin benci Zainab dengan dia. Makin merendah dia Pak, makin benci Zainab. Karena rasa tidak bisa bohong. Kan betul kata iklan tuh ya Pak ya, rasa itu tidak bisa bohong. Jadi tetap berkelahi terus nih. Jadi ternyata Bu, Rasulullah pun tidak menyalahkan Zainab. Jadi ini juga menjadi dasar saya ngomong ke ibu yang saya ceritakan tadi. Ibu tidak salah, karena saya ingat Zainab selama 10 tahun itu juga sering marah kepada Zaid. Jadi ternyata Bu, tidak bisa juga kita bilang istri sering marah-marah ke suami berarti istri durhaka, tidak juga Pak. Karena memang tidak ada rasa itu kan Bu. Akhirnya Zaid tidak sanggup lagi Pak. Diceritakannya lah ke Rasulullah. Bayangkan Bu, setelah 10 tahun baru curhat ke Rasulullah. Itu hebatnya sahabat memegang Pak. Dia coba tabah, sabar dulu. Rasanya kan Bapak tidak kan ada menghadapi problem yang macam ini Pak sampai 10 tahun dilawan istri itu kan tidak mungkin ada. Jadi dia curhat ke Rasulullah, aku ingin menyampaikan yang sebenarnya Rasulullah. 10 tahun aku menikah dengan Zainab nih, melawan aja kerjanya sama aku. Tidak tahan aku lagi Rasulullah, aku harus menceraikannya. Maka kata Rasulullah waktu itu, tahanlah dulu Zaid, takutlah engkau kepada Allah, pertahankan rumah tanggamu. Setelah Rasulullah mengatakan itu, turun Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Allah mengabarkan kepadamu bahwa Zainab setelah habis masa iddahnya akan menjadi istrimu. Itu stres Rasulullah Pak. Inilah yang membuat Rasulullah guncang, satu-satunya pernikahan yang membuat jiwa Rasulullah guncang. Terus dia membujuk Zaid, jangan ceraikan ya Zaid ya, pertahankan Zaid, jangan. Yang dipikirkan Rasulullah apa Bu? Apa nanti kata orang. Nah, jadi kalau masalah Rasulullah sama Ummul Mukminin Aisyah itu tidak ada masalah sama orang Quraisy Pak. Tapi begitu sama Zainab baru goncang jiwa Rasulullah. Apa nanti kata orang. Pasti orang mengatakan macam tidak ada ya perempuan lain lagi, istri anak angkat dimbatnya juga. Itu yang dipikirkan Rasulullah itu Bu.
Khawatir Rasulullah, terus dia memujuk Zaid, jangan kau ceraikan Zaid, tahan-tahan aja lalu Zaid. Kemudian Pak, udah berusaha disimpan oleh Rasulullah itu, tapi Zaid tetap mengatakan, aku ingin pisah ya Rasulullah, percuma ini tidak bisa lagi diteruskan. Dah 10 tahun aku coba bersabar, tapi tidak bisa. Akhirnya diceraikan oleh Zaid, Bu. Begitu diceraikan oleh Zaid, Rasulullah berusaha untuk tetap diam, tidak ada komentar, dan dia tidak mau melakukan pernikahan itu. Jadi Rasulullah tidak mau. Jadi bukan tidak ada, Rasulullah itu terpikir nanti apa kata orang. Pasti inilah cara orang menggoreng untuk melemahkan Islam, melemahkan Rasulullah. Kalau sama Aisyah tidak ada kekhawatiran. Berarti sudah biasa orang nikah umur 6, 7, 9 pada masa itu. Tapi kalau menikahi anak angkat, ini yang Rasulullah paling khawatir, Pak. Akhirnya Bu, Allah turunkanlah surah Al-Ahzab ayat 37, Pak. Nah, ini Allah marah ke Rasulullah, Bu. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu. Nah, kan itu perkataan Rasulullah, diulang oleh Allah. Kau bilang ke Zaid, tahanlah istrimu, jangan kau ceraikan, bertakwalah engkau kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Maksudnya itu apa, Bu? Rasulullah ingin menyembunyikan itu, Pak. Tidak usahlah, janganlah ini sampai terjadi. Sementara aku akan menyatakan, kau takut kepada manusia Muhammad, padahal aku lebih berhak untuk kau takuti. Kau pikirkan omongan orang, kan itu tibanya, Pak. Jadi memang ada masanya, Bapak Ibu, kalau memang itu baik, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu orang, nampaknya tidak perlu kita dengar omongan orang, Pak. Cuman kadang kita itulah, Bu, yang lebih kita takutkan itu, apa nanti kata orang, apa nanti kata orang. Rupanya ada pada masa kita tidak peduli dengan omongan orang kalau memang itu kebaikan. Kita akan difitnah, kita akan diadu domba orang, dan kita harus siap untuk itu. Apalagi jelang 2024 nih ya, Pak ya. Ini harus kok jelang Pilpres ini. Ini akan banyak nih, Pak, goncangan nanti apa kata orang. Karena sekarang nih, Bu, ngeri. Misalnya tokoh mendukung tokoh, itu dicongkel semua nanahnya tuh, Pak. Congkel dapat jejak digitalnya langsung, Pak. Ngeri, Bu. Jadi kita harus siap untuk itu. Kemudian, Pak, apa kata Allah dalam ayat ini? Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, sudah menceraikannya, kata Allah, kami nikahkan engkau dengan dia, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Sejak itu itulah, Bu, tidak ada istilah anak angkat adalah anak kandung juga. Tidak boleh dinikahi istri anak angkat, tidak ada. Pokoknya boleh menikahi istri anak angkat, walaupun orang akan mencibirnya. Begitu turun ayat ini, Bu, maka Rasulullah langsung mengatakan kepada Zaid, Zaid, sampaikan kepada Zainab bahwa Allah telah menikahkanku dengannya. Inilah tidak pakai hijab, qabul, Pak. Langsung Allah yang menikahkan dengan kata-kata tadi. Masuklah Zaid ke tempat Zainab. Zainab, aku ada berita bagus untukmu. Kata Rasulullah, Allah telah menikahkannya dengan dirimu. Maka kata Zainab, aku istiqoroh dulu. Pakai istiqoroh lah dulu, Bu. Bayangkan itulah ketaatan Zainab tuh. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang belum ada perintah Allah. Akhirnya diyakinkan oleh Zaid bahwa ayatnya sudah turun. Resmilah Rasulullah menikah dengan Zainab. Nah, jadi memang inilah kata Ummul Mukminin Aisyah, andaikan Rasulullah ingin menyembunyikan satu aja ayat Al-Quran, dia ingin menyembunyikan surah Al-Ahzab ayat 37 ini. Itulah, Pak, saking malunya Rasulullah melakukan hal ini. Karena memang ini betul-betul dijadikan bahan untuk melemahkan Islam.
Di situ pula lah ujian bagi orang-orang mukmin. Kalau sempat kita jadi sahabat waktu itu Pak, kita tinggalkan mungkin Rasulullah Pak. Enak-enak dia aja mah, ayat-ayat yang iya-iya aja yang nampaknya Pak. Itu memang dikhawatirkan Pak. Maka jangan pernah kita berkata, sempat aku hidup di zaman Rasulullah, aku bantu perjuangan Rasulullah. Bisa jadi Bapak Abu Jahalnya Pak. Kita mana tahu Pak kan? Cobalah ada orang seperti itu. Misalnya Bu ya, kami ustadznya aja lah ngomong, jadi gini Pak ya, saya nih mudah-mudahan Bapak tidak keberatan. Mungkin depan Bapak saya iya kan, Bapak iya kan, di belakang saya selera dia maju kan pakai dalil lah dia Pak ya, nih nampaknya ustadznya. Itu nanti Pak yang terjadi, itu terjadi loh Pak, dan itu memang berat, itu memang berat. Nah kemudian dilangsungkanlah pesta untuk Rasulullah, ada hidangan roti daging. Kemudian diadakanlah acara Bu. Rupanya selama acara itu berlangsung, sahabat selama-lamanya lah di rumah tuh Pak, duduk-duduk. Ini acara makan udah, makanya kalau kata tuan rumah tuh kalau ada bapak ibu yang masih ingin mengobrol-ngobrol, dah usah Bu, tuh basa-basi tuh, pulangnya lah. Walaupun pakai kata-kata itu Pak. Jadi ini dikasih tahu Bu. Begitu selesai acara nikah, orang masih ramai duduk di situ. Rasulullah segan mau ngomong, tidak mungkin lah Rasulullah ngusir gitu Pak ya. Akhirnya Allah menurunkan lagi surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Ini etika juga bagi kita nih Pak. Habis makan di tempat orang, udahlah pulang aja lah lagi. Makanya etika ini nih Bu, dibuat orang lah. Kalau bertamu ke rumah orang, ukurannya kopi dari panas sampai dingin. Jadi itu etikanya Pak, melalui ayat ini orang akhirnya mengembangkannya. Berarti memang tidak boleh lama-lama, selesai makan kita pulang. Ini udah jelas rumah kawan, RS-nya S-nya 9 Bu. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sanak saudara segan singgah. Kita bertamu lah lama-lama ke rumah. Udah gelisah istrinya Bu, mau nonton TV tidak bisa, mau golek-golek tidak bisa. Sinetron mantap pula. Orang tamu lengket minta ampun pula di rumah tuh. Udah menyapu ibu tuh Bu, udah pakai maaf, dia maaf ya Pak, saya nyapu, ndak juga ngerti. Ndak juga pulang Pak. Tuh kelewatan tuh Bu. Udah dibanting-banting di belakang, udah lain cara menyuci piring tuh Bu. Ndak juga ngerti kita, makanya Bapak kadang ngumpul kita di warung-warung. Itulah gunanya Pak, supaya kalau di warung kan aman. Yang mau pulang silakan, yang mau apa silakan. Tapi jangan di dalam rumah. Lama nanti dia. Nah, kemudian kata Allah lagi, sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh menikahi istri-istri yang selamanya setelah dia wafat. Ini kenapa dikasih tahu Rasulullah. Nah ini Pak ya, salah satu sejarah yang tidak disembunyikan dalam Islam. Sahabat Rasulullah ada namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dia pernah naksir dengan Ummul Mukminin Aisyah Pak. Jadi jangan dikira sahabat tidak ada naksir sama istri Rasulullah Pak. Sampai dia berazam, meninggal Rasulullah, aku nikahi Aisyah. Dia sedang ngobrol sama Aisyah, Rasulullah datang. Di situ marah Rasulullah, makanya kalau ketemu sama istri Rasulullah hendaklah dibalik tabir. Itu gara-gara itu tuh Pak. Maka kata Rasulullah, Aisyah masuk ke dalam. Nah Thalhah waktu itu agak tersinggung dia. Begitu dia mendengar ayat ini Pak, itulah ditebusnya dirinya. Waktu perang Uhud, dia itulah menjadi tameng hidup Rasulullah. Dia menebus kesalahannya. Sampai kata Rasulullah dalam riwayat tuh Bu ya, siapa yang ingin melihat orang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, falyanzur Thalhah bin Ubaidillah. Lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. 70 sabetan pedang tak mati dia Pak.
Nah, jadi apalagi kita Pak, makanya kalau tamu datang ke rumah itu Pak, jaga-jaga juga lah istri Bapak, Pak. Kawan ini kadang berselera juga dia. Nah, di rumah tangga Rasulullah aja terjadi Pak, apalagi di kita. Nah, ini hati-hati Bapak, Pak. Iya kan, ini kan sudah disampaikan Allah nih Pak kan, makanya kalau ketemu istri Rasulullah di balik-balik tabir, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Akhirnya begitu ayat ini turun, bubarlah seluruh sahabat Pak. Bubar seluruh sahabat. Maka waktu Rasulullah mau masuk ke dalam, Zaid ikut masuk. Maka kata Rasulullah, Zaid, kau tidak boleh lagi masuk. Ah, itu Pak, dilaranglah Zaid masuk. Cuman begitulah kebesaran hati para sahabat tuh Bu. Tidak ada satupun yang berburuk sangka dengan Rasulullah, tidak ada. Itulah ujian keimanan para sahabat itu tinggi Pak. Padahal Zaid tuh Bu tetap setia dengan Rasulullah, walaupun istrinya akhirnya diperistri oleh Rasulullah. Tidak berkurang kesetiaannya. Coba itu terjadi sama Bapak, Pak. Tidak akan Bapak sapa Pak, yakin saya. Abang masalah apa sama dia? Kurang ajar tuh. Aku lu dekat dengan dia tuh. Dia ambil istri aku. Itu sampai ke anak-anak Pak, 7 turunan itu ya pesan tuh. Jangan nikah sama anak bapak tuh, jangan main sama anak bapak tuh. Diingatkan tuh Bu. Karena memang ini terjadi sama kita, tapi di kalangan sahabat Pak, ini masalah sepele Pak. Mereka itu keridhaan Allah dan Rasulullah itu lebih tinggi dari apapun. Kita ambil contoh Bu ya, persaudaraan para sahabat tuh. Abu Darda radhiyallahu an naksir dengan famili Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Zar, aku suka dengan anak pamanmu itu. Aku udah nabung untuk nikah. Tolong sampaikanlah. Aman Abu Darda. Kau penting tabungan udah standby kan? Udah. Oke. Pergilah Abu Zar Al-Ghifari ke rumah bapak mamak perempuan nih. Aku kemari paman, ingin menyampaikan. Paman pernah dengar enggak tentang Salman Al-Farisi? Oh tahu. Dia itulah pemilik ide perang Khandak paman. Orangnya zuhud, taat beribadah. Di kalangan para sahabat dia termasuk paling dekat dengan Rasulullah. Dipromosikan dulu Pak, siapa Salman. Jadi dia merupakan kehormatan bagimu paman. Dia ingin menikah dengan anakmu. Tunggulah dulu Abu Zar, aku runding sama anak sama istri aku dulu. Tidak lama setelah itu keluar balik Bu. Jadi gini Abu Zar, rupanya anak aku tuh maunya sama kau. Tuh Pak, mak jomblang ya dia. Kami pun kalau sama kau setuju kami Abu Zar. Waduh, panik Abu Zar. Kau mau enggak sama anak aku? Langsung lah dijak Abu Zar, mau katanya Pak. Lupa dengan pesan tuh Bu. Lupa dengan pesan Pak. Habis kejadian itu menyesal Abu Zar Al-Ghifari. Menyesal dia, serasa dia sudah berkhianat Pak. Pas dia pulang dengan sumringah, Abu Darda menyambut. Macam mana Abu Zar berhasil? Malu aku sama kau Abu Darda, hilap aku. Udah aku sampaikan tadi siapa kau. Tapi akhirnya dalam perundingan mereka, justru mereka menginginkan aku jadi menantunya. Dan aku jawablah mau Abu Darda. Gimana menurutmu? Jangan kau yang malu Abu Zar, seharusnya aku yang malu telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Aku yang malu. Niat aku menikah dia, aku udah ada tabungan aku semua aku kasih ke kau untuk kau menikah dengannya. Itu persaudaraan sahabat Pak. Terbayang enggak sama bapak macam itu tuh? Enggak yakin saya Pak. Itulah Pak, persaudaraan para sahabat tuh. Urusan nikah menikah ini tidak ada masalah, tidak ada masuk hati Pak. Waktu Ummu Salamah, waktu kita membahas Ummu Salamah Bu ya, waktu Ummu Salamah suaminya meninggal, itu yang pertama melamar setelah habis masa iddah Pak, Abu Bakar Siddiq. Dilamar oleh Abu Bakar Siddiq, ditolak oleh Ummu Salamah. Setelah itu ditanya oleh Umar, macam mana Abu Bakar, berhasil enggak? Enggak mau dia sama aku maju. Enggak apa, enggak masalah, maju. Umar maju yang 10 tahun di bawah Abu Bakar Siddiq, ditolak oleh Ummu Salamah Pak.
Biasa aja bagi mereka. Kalau kita kan kita bisikkan, "Nggak usah lagi bang, malu aku nanti bang, sebab abang diterima kan enak juga aku bang. Aku pernah lah suka sama dia." Tapi enggak pak. Macam mana Umar? Aman. Tolak juga aku Abu Bakar. Enggak lama sudah tuh Rasulullah melamar bu. Rasulullah pun ditolak oleh Ummu Salamah. Jadi enggak goyang jiwa, dia sayang betul sama suaminya pak. Alasannya nolak, yang pertama aku sudah tidak muda lagi. Nanti aku sibuk ngurus anak-anak aku sehingga melupakan kewajiban aku dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga itu pengakuan dia, aku tuh pecemburu, nanti tidak sanggup aku. Maka diyakinkan oleh Rasulullah, mengenai umurmu, aku lebih tua darimu, Muslimah. Mengenai anak-anakmu, tidak nikah pun kau dengan aku, anakmu menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Mengenai sifat cemburumu, aku akan mohonkan kepada Allah untuk dihilangkan rasa itu dari hati. Jadi Pak, masukkanlah doa ini ke dalam doa-doa Bapak setiap waktu sholat. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu di hati istri hamba. Ibu berdoa juga, jangan ada perempuan lain selain aku yang tertarik kepada suamiku. Amanah yang kuatlah nanti itu Pak. Jadi bagi sahabat itu tidak ada masalah. Tidak ada Abu Bakar sama Umar cerita, aku telah malas nengok Rasulullah nih Umar, dialah maju. Tentu iya, nanti tidak ada Pak. Bagi mereka itu tidak masalah. Dan kalau kita ingat lagi Bu, yang pertama kali melamar Fatimah siapa Pak? Abu Bakar Siddiq juga Pak. Jadi bagi sahabat itu tidak ada masalah Pak. Padahal ini mertua Rasulullah nih Pak ya, dia mau sama Fatimah, ditolak. Waktu itu doa Ali apa Bu? Ya Allah, Abu Bakar jauh lebih baik daripada aku. Anda ada terkecil hati Ali Pak. Habis itu dilamar lagi oleh sahabat yang lain. Tetap Ali berdoa, Umar lebih baik daripada aku ya Allah. Tak taunya disupport lah waktu itu Ali sama kawan-kawan yang lain. Udah Ali, kau lamar aja lah Fatimah tuh. Aku ini tidak ada apa-apa. Apa maharnya nanti? Coba aja lah, ngomong aja kau ke Rasulullah. Akhirnya pergi Ali dengan percaya diri. Begitu ketemu Rasulullah tidak bisa ngomong Pak. Mau ngapa Ali? Tidak ada ya Rasulullah. Nggak. Kau mau sama Fatimah kan? Iya ya Rasulullah. Apa mas kawin kau? Itulah tidak ada ya Rasulullah. Baju besi yang pernah aku kasih masih ada. Masih itu aja lah jadikan maharnya. Pemberian Rasulullah jadi mahar Pak. Rasulullah ngomong ke Fatimah, Fatimah, Ali ingin menikahimu. Langsung nangis Fatimah. Terkejut Rasulullah, Ali ini orangnya baik, ngapa kau menangis? Rupanya udah lama juga Fatimah jatuh cinta kepada Ali. Itu yang mencintai dalam diam tuh Pak kan? Mencintai dalam diam dipertemukan. Inilah yang digurauin Fatimah Ali. Ali, aku ingin jujur kepadamu. Ngapa Fatimah? Sebetulnya jauh sebelum kita menikah, aku pernah jatuh cinta dengan laki-laki. Aku harap kau tidak marah Ali. Anda ngapalah aku marah? Siapa orang tuh? Kan inilah Bu ya. Orang yang kau Ali. Itu endingnya Pak. Begelut dia Bu. Jadi bagi sahabat urusan pernikahan itu biasa aja. Nah kemudian Bapak Ibu, kini Zainab merasa menjadi perempuan agung karena dia sudah mendapatkan laki-laki yang sepadan Pak. Dengan kedudukan dia dapat laki-laki yang sepadan, dia pun berbahagia dengan Rasulullah. Tetapi orang munafik selalu mengompori bahwa ini pernikahan aneh ini, terus menggoreng tapi gagal Pak. Jadi rupanya Bu ya, kalau kita difitnah orang, direndahkan orang, jangan kita melawan, jangan klarifikasi, kita akan ditertarikin orang Pak. Makanya kalau misalnya Bapak mendukung salah satu paslon, jangan membela-bela kalau direndahkan. Karena makin direndahkan tuh Pak, kalau dibela, kalau kita bela, hilang simpati orang. Tapi kalau kita diamkan, simpati orang makin meningkat jadi. Makanya ada himbauan, jangan sampai dibalas kalau ada orang menyebarkan berita hoak, menghina, merendahkan. Karena kalau kita diam tuh Pak, simpati orang sama kita Pak. Kasihan kita nengok dia diam aja, dia kena fitnah. Akhirnya simpati orang sama dia jadi ya Pak.
Jadi tidak perlu dibela-bela, tidak perlu dibalas-balas ya Bu ya. Ini dibalas-balasnya, ini ngejek ini, akhirnya itulah Pak, makin tinggi rating orang yang kena ejek jadinya. Dengan kata-kata yang aneh-aneh sekarang ya Pak. Jadi Rasulullah waktu itu diam aja Bu. Akhirnya mereda sendirilah berita itu. Nah, jadi di antara istri-istri Rasulullah yang coba-coba merendahkan Zainab, satu aja jawaban Zainab, kalian tidak usah sombong sama aku. Semua kalian dinikahi oleh bapak kalian. Aku, Allah yang menikahkan. Oh, itu diamlah semua istri. Jadi ada juga panas-panasan tuh, ada. Jadi itulah menjadi salah satu keutamaan Zainab daripada istri-istri yang lain. Tapi apa pengakuan Aisyah Bu? Walaupun dia cemburu dengan Zainab, karena di antara istri Rasulullah yang 11-12 kecantikannya dengan Aisyah adalah Zainab. Jadi kata Aisyah, belum pernah kulihat seorang pun wanita yang lebih baik dalam hal agama daripada Zainab. Paling bertakwa, paling jujur dalam tutur kata, paling kuat menjalin hubungan silaturahim. Jadi walaupun istri Rasulullah itu cemburu dengan istri yang lain Bu, tetapi mereka tidak menutup mata terhadap kelebihan orang. Kalau kita kan langsung padam Bu. Apa aja baik ibu itu hilang semua gara-gara tidak dapat minjam duit Pak. Selama ini dapat. Asal itu yang sekali ini tidak dapat. Datang orang cerita dia ibu itu dermawan. Apa dermawan? Tahulah saya lagi tidak tanggung pelitnya ibu itu langsung hilang baiknya semua Pak. Tapi Aisyah walaupun dia cemburu sama Zainab, dia tetap akui kelebihan Zainab. Jadi waktu Rasulullah meninggal Bu, apa kata Rasulullah? Di antara kalian nih yang lebih dahulu menyusul aku yang paling panjang tangannya. Akhirnya semua istri Rasulullah ngukur-ngukur tangan Pak. Ternyata maksud Rasulullah itu siapa? Setelah meninggal Zainab baru istri yang lain tahu Pak. Karena Zainab inilah yang paling banyak sedekahnya kepada fakir miskin. Jadi panjang tangan dalam hadis ini bukan maling gitu Pak. Suka berderma, suka bersedekah. Barulah tahu istri Rasulullah setelah Zainab ini meninggal. Nah, kemudian Pak, selepas itu kita masuk ke istri Rasulullah yang bernama Maria binti Qobtiyah. Ini nih Bu ya, buah dari kesabaran Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah. Kan Rasulullah udah mau masuk ke Mekah tuh Pak, dihadang oleh Suhail bin Amr. Nggak boleh kalian masuk. Akhirnya jadilah perjanjian Hudaybiyah. Tahun depan kalian boleh masuk ke Mekah. Rasulullah menyetujui waktu itu Bu. Sahabat marah semuanya ke Rasulullah. Kau tinggal perintahkan kami Rasulullah, kami gulung orang ini semua. Seramai ini kita. Kata Rasulullah, tidak usah lagi, biar aja lah. Disitulah Rasulullah Bu ya, waktu Rasulullah menyuruh mereka, para sahabat, cukur rambut kalian, tidak ada satupun yang mau Pak. Itu kecewa Rasulullah. Diam Rasulullah di tenda Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, wajar aja ya Rasulullah mereka kecewa, karena mereka rasanya udah mau ke Mekah, udah lama tidak balik ke Mekah. Tidak taunya kau menyetujuinya. Sekarang ini gini aja Rasulullah, pergi kau keluar, kau cukur rambutmu, kau sembelih hewanmu, pasti semua ikut. Rupa dipraktekkan oleh Rasulullah Pak. Dalam diam Rasulullah menyembelih binatang, mencukur rambut, akhirnya semuanya ikut jadinya. Nah, yang awalnya kecewa jadi tidak kecewa. Akhirnya para sahabat tahu hikmahnya apa Bu. Gara-gara perjanjian Hudaybiyah kan kena kita tuh Pak, di perjanjian itu merasa dirugikan. Tetapi kesempatan gencatan senjata selama itu digunakan Rasulullah untuk menyurati penguasa-penguasa. Jadi belum tentu Bu, sesuatu yang buruk menimpa kita itu buruk akibatnya Pak. Bisa jadi itulah cara Allah ingin melejitkan kita. Kan kadang kita Bu ya, padahal udah dikabulkan Allah doa nih, tidak taunya ada orang zolim yang menghalangi kita. Saya ingat Pak ya, kisah anak tukang laundry yang mau kuliah di Amerika Bu. Dari SMP dia udah ngomong sama maknya, mak, aku boleh enggak mak tamat SMA kuliah di Amerika? Kata maknya, boleh nak, cuman kalau kau mengharapkan mak cuma nyuci laundry rumah ke rumah.
mintalah kau kepada Allah, kau lebihkan ibadah kau mulai dari sekarang, kau tambah tahajud malam, kau solat jamaah, minta terus sama Allah, karena kuat keinginannya Pak. Mulai saat itu dia tambahlah ibadah dengan solat tahajud, minta ke Allah, ingin kuliah di Amerika. Tamat SMA, ikut dia di daerahnya program studi luar negeri, rupanya lulus dia Pak, dikabulkan Allah doanya. Tinggal tes kedua di Jakarta untuk seluruh Indonesia. Rupa pas di Jakarta tuh Bu, padahal udah dikabulkan Allah doa ini Pak. Rupanya ada anak si Anu, ada anak si Inu, ada anak pejabat ini, pejabat ini. Akhirnya terzolimilah dia. Jadi Allah mengabulkan doanya, manusia zolim menyingkirkannya. Kan musibah bagi dia tuh Pak. Dia udah terasa nih Bu, pasti tidak lulus aku, tapi tidak ada buruk sangkanya ke Allah, karena dia yakin Allah sudah mengabulkannya. Ini karena ada manusia zolim aja nih. Kenalah dia balik dia ke desanya, tidak melanjutkan kuliah, masuk dia ke disnaker di kota tempat desanya itu, melamarlah dia jadi guide. Jadi dialah pemandu wisata Pak. Rupanya situlah skenario Allah tetap menang. Yang dipandunya seorang profesor yang mengajar di universitas yang menjadi tujuan dia di Amerika Pak. 6 bulan dia sama profesor tuh, sayang profesor tuh sama dia, kamu mau enggak kuliah di Amerika? Mau Prof, kalau mau kamu urus semua surat-surat ini, nanti berangkat sama saya. Berangkat dia sama profesor tuh Bu. Orang masih program dasar 6 bulan Pak, 1 tahun, dia udah langsung masuk. Lebih dahulu pula dia dari orang yang lulus sebelumnya. Jadi jangan pernah kita buruk sangka kepada Allah ketika manusia zolim menyingkirkan kita, karena kita pasti kalah Pak menghadapi orang-orang kuat Bu. Pasti payah, pasti kita terzolimi, tapi terimalah takdir itu dengan lapang dada. Nah begitu juga Rasulullah menerima dengan lapang dada, kembali lagi ke Mekah, disurati Rasulullah Raja Iskandariah Mukaukis. Waktu itu yang membawa surat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Masuk Hatib bin Abi Balta'ah, ngasih surat, tidak nyangka dia Bu, saking senangnya Mukaukis, diciumnya surat Rasulullah tuh Pak. Bahagia dia, walaupun dia tidak Islam, tapi begitu dapat surat dari Rasulullah, diciumnya Bu. Aku ingin memberikan hadiah untuk Rasul kalian. Nah dikirimkannya lah satu Maria binti Qoptiah, satu lagi Sirin namanya Pak. Untuk itu budak Bu, tapi budak cantik yang dihadiahkan oleh Mukaukis. Terdengar kabar ada hadiah untuk Rasulullah, istri yang lain sempat gak nunggu-nunggu kita tengok macam mana betul Maria nih. Mengintip rupanya Bu, cantik luar biasa Pak. Ini udah mulai danger nih, istri-istri Rasulullah udah mulai mikir Pak, aduh ini cantik betul nih. Akhirnya rupanya apa Bu, dibebaskan Rasulullah, maharnya dibebaskan dia dari perbudakan, akhirnya diperistri oleh Rasulullah SAW. Inilah istri Rasulullah yang tidak tinggal satu komplek Pak, ya agak jauh sedikit tempatnya, karena istri-istri yang lain nampaknya agak ini sedikit Pak, agak marah. Ditambah lagi kebahagiaan Rasulullah, ternyata Maria binti Qoptiah hamil Pak. Waduh, tidak ada satupun istri Rasulullah setelah Khadijah yang hamil. Hamil Maria, itu bertambah-tambah rasa cinta Rasulullah kepada Maria. Jadi begitu Maria binti Qoptiah melahirkan, dikasihlah namanya Ibrahim. Selalu digendong-gendong Rasulullah. Kalau udah lewat di rumah istri Rasulullah, nutup pintu semuanya Pak, tutup pintu. Rasulullah gendong anak, tutup pintu. Rupanya kebahagiaan Rasulullah tidak lama. Umur 1,5 tahun tanpa sebab meninggal pula lah Ibrahim. Jadi ini yang pernah kita sampaikan dulu Bu ya. Kenapa Allah mewafatkan anak-anak Rasulullah kecil-kecil? Qasim, Abdullah kan kecil tuh Pak, tambah Ibrahim ini. Karena jangan sampai nanti orang-orang akan mengkultus, kalau sempat dia jadi orang-orang soleh, maka orang akan mengkultuskan anak Rasulullah. Itu yang dihindari oleh Rasulullah. Jangan sampai orang mengkultuskan anaknya. Nah kalau sempat anak Rasulullah jahat, maka tercorenglah Rasulullah sebagai Nabi. Itulah itu Pak. Maka diambil oleh Allah anak-anak Rasulullah di saat dia kecil itu. Makanya kata Rasulullah Bu,
Kalau kalian sedih ditimpa musibah kematian, kenanglah musibah yang menimpa aku, maka akan ringanlah musibah kalian. Karena seluruh anak Rasulullah mati ketika Rasulullah masih hidup, Pak. Cuman Fatimah yang tidak. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Makanya sholat isya lah kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.